Untung ya, untung siapa si Pak Holman tidak ngomong asuransi. Nah, dia ngomong apa? Menurut dari ipar saya dia bilang, wah ini adalah bisnis. Saya kan mencari bisnis, itu bisnis apa ya kira-kira ya. Nah, itu yang membuat saya mau ketemu sama Pak Holman ya di rumah ipar saya ya. Nah, di sana. Akhirnya saya ke sana, ya kejebak saya gitu loh. Tahu dia ngosong gitu. Tadi ya. Ya, pertanyaan saya negatif negatif semua. Negatif semua pertanyaan saya. Saya nggak percaya asuransi nanti kamu lari nanti saya nyari kamu di mana. Nah, itu loh. Kalau nggak dibayar ya. Kan saya yang diroyok di sini. Nah, kayak gitu loh. Jadi ya. Nah, itu awalnya saya. Terus akhirnya dia bisa menghandle saya. Nah, itu hebatnya Pak Olman, dia bisa menghandle setiap pertanyaan saya yang negatif itu dia patahkan gitu loh. Dia mengasih suatu jawaban yang masuk akal gitu loh. Nah, itu yang saya bikin saya luluh benar enggak? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Holman tuh yang membuat saya langsung kebuka pikiran saya. Ya kayak tadi salah satu yang saya bilang, siapa ada yang percaya lagi? Kalau mengenai klaim bisa percaya, bisa bantu Anda. Itu yang pegang uang kan bank Anda. Nyatanya bisa kan? Dia mau bantu, tapi mana itunya anggunannya, sertifikatnya kan pakai jaminan, baru dia kasih uang itu enggak? Nah, terus dia bilang siapa yang bisa bantu? Ya, terus Anda boleh enggak Anda percaya sama asuransi? Karena di dunia asuransi inilah yang bisa membantu. Satu-satunya perusahaan yang bisa bantu adalah insurance. Nggak ada lain, Anda cari coba, tolong cari ya, yang ada di sini, cari siapa yang perusahaan apa yang bisa bantu, ayo. Tolong jawab. Ada kira-kira bisa bantu? Ada? Nggak ada kan? Oke. Jadi Anda percaya nggak perusahaan asuransi yang bantu? Ya itu awalnya. Itu yang bikin saya semangat gitu. Ya, terus dia presentasi dengan saya. Pertama kali saya ikut yang 50 juta. UP-nya 50 juta, yang paling kecil. Itu pertama saya ikut. Coba Anda lihat, saya nggak percaya asuransi. Saya anti asuransi. Langsung saya lulus, langsung saya buka polis 50 juta UP-nya. Uang pertanggungannya 50 juta itu pertama saya buka polis. Nah, itu loh. Kemudian dia presentasikan dengan apa BOP Business Opportunity presentasinya. Waktu itu kan wah 5 tahun 1 bulan bisa 100 juta income. Siapa nak ngiler ayo? Siapa nak ngiler? Ayo Pak, di mana Pak kerja bisa dalam 5 tahun income Pak sebulan 100 juta. Ya, saya sudah melalang buana lo kerja Pak di sini sana. Itu yang membuat saya sudah nyerah itunya. Ya, apalagi yang saya mau tunggu. Dan dia presentasikan masuk akal. Dia bilang apa? Kalau Anda kayak saya bilang ya 10 orang. Dia presentasi ke saya dulu. Dia pakai apa? Presentasi yang singkat ya. Waktu itu kan apa si Ali itu doh. Ingat si Ali itu. Nah, si Ali itu dia pakai. Akhirnya dia tanya terakhir, nah menurut kamu mau pakai tabungan di bank tuh bantu kamu atau kamu mau ikut apa programnya Prudential nih? Kalau dia terjadi apa-apa 3 bulan, setelah 3 bulan kamu dikasih apa tanggungannya untuk penyakit kritis kamu. Kemudian kamu tidak perlu bayar lagi sampai usia 65. Nah, masih ingat saya itu di luar kepala saya sudah. Nah, kemudian kalau Anda terjadi di antara waktu terjadi pertama sampai Anda meninggal dikasih lagi UP-nya keluar lagi 100% ya, gitu loh. Lagi 50% sisi, 50% lagi meninggalnya. Padahal Anda enggak perlu nabung lagi. Padahal usahanya nabungi berapa saya berpremi itu ditabung. Oh, berapa bagusnya enggak programnya gitu loh.
Halo? Nah, itu simple. Terus ditanya, ya kira-kira Anda tertarik ya mana? Kira-kira mau nabung di bank apa nabung di Prudential gitu. Kalau Anda punya kesempatan, ya di Prudential dong saya bilang. Ya, berarti closing dong saya, dia bilang itu. Closing dong saya. Iya ya, closing gampang sekali lah. Itu yang ada kesan saya pertama. Nah, itu akhirnya saya percaya jadinya. Nah, saya percaya itu baru saya mulai ikut asuransi pertama 50.000. Nah, waktu saya ikut itu dia bilang apa? Lihat, Pak, kalau dia bilang Januri, kalau Anda sendiri tidak percaya, terus saya tanya nasabah Anda sudah ikut polis nggak? Nah, dia bilang tuh, saya bilang bagus programnya. Loh, dia tanya, Anda sudah punya polis nggak? Oh iya ya, kalau saya ikut gimana? Saya tunjuk ke teman-teman saya gitu. Nah, itu adalah alasan saya baru ikut 50 juta UP-nya atau bayar berapa? Murah waktu itu kok. Nah, kemudian saya bawa polis tuh ya ke teman-teman saya yang percaya tuh. Bahasa pergaul tuh. Sistem percaya ya Cang, nih Cang pernah polis ini no ada Cang nih nih ada Cang. Saya banting di depannya. Masa saja timpalnya gitu. Nah, masa mau saya teman begitu gitu. Nah, tadinya menghindar dia. Nah, itu saya pakai senjatanya. Loh, masuk akal dong. Kalau saya bilang ini bagus program, kamu udah ikut asuransi enggak? Ayo, kamu udah ikut enggak? Terus saya bilang mau apa? Pura-pura bilang bisa ikut, ketahuan dong saya. Nah, saya banting di depannya ini loh. Enggak percaya nih, polisnya boleh lihat. Nah, baru dia percaya, ikut dia terus jadi enggak. Nah, itu. Kemudian saya dengan 2 tahun ya, waktu itu 2 tahun setengah ya. Ya 2 tahun ya atau 3 tahun saya baru UM. Itu saya baru UM. Pada saat tahun 96 itu saya sendiri UM, jadi ada UM dan saya sendiri UM. Nah itu masih ada bodoh saya. Harusnya saya terus rekrut ya. Nah bodoh saya hanya sekedar ya merekrut ya. Nah kemudian saya punya tim Pak. Nah timnya saya yaitu saya kenal salah saya anggap waktu level pertama itu posisi ya. Nah, makanya saya bilang si John Maxwell ya, dia bilang level pertama itu ya position ya. Nah, position itu artinya apa? Saya mengandalkan saya sebagai leader gitu loh. Bangga aja sebagai leader loh. Nah, kemudian saat saya jadi leader, so what gitu loh. Ya saya harus ngerekrut orang dong. Saya tahu identitasnya jelas dulu sebagai leader. Jadi kali kalau saya tidak punya pasukan manpower, kalau saya tidak punya manpower, menurut Anda bisa nggak? People force pasukan. Ya, saya nggak bisa. Karena saya punya tujuan. Makanya impian saya saat itu, saya memiliki pekerjaan. Ya, nah pekerjaan apa? Karena waktu itu garment terakhir ya, karena garment waktu itu China ya, Tiongkok tuh ya sudah buka pintunya untuk apa? Orang bisnis semua boleh masuk di sana. Nah, Anda bayangkan di China itu kan semua murah. Kain apa semua itu tenaga kerja. Jadi saya udah mikir dulu, wah kalau ini ke depan 10 tahun lagi kalah dong Indonesia karena orang baratnya semua saya punya langganan orang bule-bule itu dia pergi ke China. Memang benar akhirnya ke sana. Untung saya sudah mulai punya persiapan ya mencari bisnis. Akhirnya bisnis ini saya ketemu gitu loh. Saya punya tujuan di mana saya bisa mempunyai goal ya. Maka saya tanya semua itu berawal dari kita harus punya tujuan yang jelas. Ingat ya, saya ulang lagi, tujuan yang jelas. Bahasa gitunya goal, impian. Dari impian itu goal, cita-cita. Itu harus jelas. Ingat ya, kalau Anda tidak punya goal yang jelas ya, tidak mungkin Anda bisa semangat. Benar enggak? Nah, saya jelaskan ya. Goal saya apa waktu itu? Saya harus memiliki rumah Tuhan ya. Nah, saya orang Buddha ya, mempunyai wihara. Nah, itu yang ada dalam benak saya. Di mana saya bisa mendapatkan wihara. Nah, saya bilang dia BOP-nya dengan 5 tahun saya dapat 1 M.
Berarti 1 bulan 100 juta. Mengapa saya nggak mau lakukan ini? Karena goal saya ini supaya cepat. Saya supaya cepat punya rumah Tuhan ini. Nah, kedua saya punya goal, saya harus pergi ke San Francisco ya. Nah, itu negara impian saya Amerika ya, yaitu San Francisco. Itu impian saya 2 nih. Hanya 2 nih impian saya. Nah, saya sudah hitung kalau saya kerja kayak banting tulang kayak pergi ini dapat uang seberapa? Kapan saya bisa mewujudkan impian saya ini? Nah, itu yang membuat saya akhirnya apa? Saya tidak senang asuransi, saya anti asuransi. Nah, semasa saya nyerah, saya bilang, oke, saya akan coba. Karena konsepnya itu masuk akal. BOP-nya itu yang membuat senang. Makanya sini, Dewi, BOP itu harus benar membuka pikirannya. Dia bisa terima enggak ini? Tanya dia. Ini bisa terima enggak? Masuk akal enggak ini? Makanya masuk akal enggak? Dengan setahun pertama saya dapat income sekian, hanya butuh closing 2 case. Masih ingat Dewi dulu 1 minggu 2 case, 1 minggu kita 1 hari ngomong 2, saya hitung 5 hari 10 orang, 10 orang hanya closing 2 case, yang paling kecil 500.000 ya. Itu yang membuat saya oke, 500.000 aja masa nggak bisa, ayo 2 orang aja kok 10 dapat 2. Yang penting kamu mau ngajari saya cara presentasinya, gimana presentasi yang baik. Ya diajarin saya, tinggal saya praktekkan, benar enggak? Waduh, 3 bulan saya ditolak, Pak. 3 bulan saya mendapat penolakan, Pak. Pak bayangkan 3 bulan loh, Dek. Saya dapat penolakan 3 bulan. Coba selama 3 bulan enggak ada nol besar. Ya, coba Anda bayangkan 3 bulan tuh. Nah, Anda sabar enggak? Ayo. Terus apa yang membuat saya bertahan? Pertanyaannya Dewi. Ya karena impian saya itu, benar enggak? Hanya di sini yang bisa merealisasikan dengan cepat. Hanya tahun 3 saya menjadi unit manager. Nah, akhirnya saya tahun pertama, tahun kedua ya sudah mulai start club. Saya dapat start club hasil sendiri, sehingga istri saya akhirnya tertarik ya untuk bantu saya. Dia nggak percaya tadinya, Pak. Saya akhirnya dapatkan tiket 2 untuk dia, Pak. 1, Pak. Mulai itu dia bantu saya. Oke, dalam recruiting dia banyak dia punya jasa, Pak. Nah, itu jadi suami istri itu situ, Pak, perannya. Karena dia ketemu di luar, Pak ya, di dunia itu ya, dunia luar ya, di mancanegara. Wah, ketemu orang-orang ribuan tuh, Pak. Wah, waktu itu kan masih sedikit, Pak. Pertama saya ke New Zealand, Pak. Sebelum ke New Zealand saya hanya pergi ke Asia, yaitu Malaysia, Pak. Ke Phuket. Itu pertama kali saya punya paspor, Pak. Itu pertama kali saya punya paspor tuh. Wih, senang sekali, Pak, punya paspor, Pak. Wah, dulu saya melayani bule-bule di Popis, Pak ya. Di Kuto saya melayani bule. Sekarang rasakan bule melayani saya. Nah, saya punya foto, Pak. Bule itu yang melayani saya sekarang, Pak. Woi, gaya saya sama istri jalan. Woi, bule-bule kanan kiri, Pak. Yang melayani saya. Welcoming, dia bilang itu. Waduh, senang, bangga saya gitu loh. Balas dendam saya kadang ya. Nah, itu ada satu memori bagi saya, Pak. Kebanggaan saya, Pak. Nah, udah tahu rasanya enak kan? Wah, ini gratis saya dapat. Nah, terus San Francisco saya gimana? Wah, kejar saya lagi, Pak. Karena goal saya yang San Francisco itu belum, Pak. Nah, akhirnya saya kejar. Oh, ini saya tiap tahun kalau yang rekrut bukan dari saya jual sendiri, Pak. Dari saya punya tim yang memberi saya tiket gratis, Pak. Di terus, Pak. Akhirnya saya dapat ke San Francisco, Pak. Sama hormon lagi waktu itu. Terwujud saya, Pak. Saya masih ingat lagunya You Are Going to San Francisco. Masih ingat lagunya? Ya, itu San Francisco. If you going to San Francisco. Nah, itu lagu itu yang pertama menghiang saya. Akhirnya ketemu ini San Francisco gitu loh. Hormon duduk. Nah, itu loh, Pak. Terus saya dapat PCC, Pak. Wah, udah. Mungkin saya punya
Pansu ya. Ya itu. Dari mana Pak? Seorang yang gini nggak punya ijazah SMA Pak. Seorang yang pacul ya Pak. Tapi bisa Pak. Ya ada kemauan, punya impian Pak. Itu dulu Pak. Saya percaya diri dulu Pak. Hanya di sini yang bisa bikin saya kaya Pak. Itu yang ada. Maka saya bisa bertahan lama itu. Apa saya nak ngalami banyak penolakan? Ya 3 bulan saya ditolak Pak. Oh, enggak apa-apa. Leader saya ada Jakarta, Pak. Pak, untung ada leader di sini, Pak. Saya Jakarta, leader saya, Pak. Sendiri. Kayak ibarat tengah hutan saya ditaruh, Pak. Tengah hutan tuh coba, Pak. Binatang buas ya. Kalau nggak bisa saya pertahankan diri, Pak. Jadi Tarsan, Pak ya. Udah menakan hidup, Pak saya. Maka saya mulai membuat jalan setapak, Pak. Nah, ini jalan setapaknya diikuti oleh penerus saya, Pak. Sehingga apa? Nah, saya bisa membawa mereka 18 kantor Pak, buka kantor Pak dari mereka. Anda lihat pertama kali gimana hubungannya saya dengan mereka Pak. Iya semua yang kantor DP4 semua start lab Pak. Kalau Anda lihat saya punya itu kan semua kumpul semua kayak Pak Lela di sana ya. Ya. Oh itu ada punya ngkong ya. Itu ikut saya tuh. Wow. Lihat TV itu semua Anda lihat di foto saya di sandepan saya. Semua dari DP4 Pak, ada 15 orang tuh Pak. Nah, kenapa? Ingat banyak yang mentok ya di ikut tuh cewek ya di level 2 tuh loh. Di level 2. Maka level 1 tuh sana awal dari kita caranya gimana kita bisa ya membangun tim untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh agen-agen saya ini gitu loh. Ya, jadi itu yang dibilang sama John Maxwell ya. Saya belajar dari John Maxwell tuh. Pernah dengar John Maxwell ya? Itu level 5 level leadership. Berarti level leadership itu yang sampai ke sayur ya, Bu ya? Ya, 5 tuh. Yang level pertama kan position. Jadi banyak orang mentang-mentang dia sudah AD ya. Dulu kan UM ya. Mereka sudah pikir, oh saya tuh sudah naik ke UM, gitu loh. UM paling gampang sebenarnya. Itu awalnya position tuh paling gampang tuh sebenarnya untuk mencapai UM. Ya. Nah, situ nanti sudah berikutnya ke SUM tuh yang sulit. Nah, itu. Jadi di sana mematuhi mengikuti Anda. Nah, itu loh pertama. Gimana dia bisa mematuhi dan mengikuti Anda. Nah, itu penting sekali kalau kita sebagai leader. Jadi kita harus bisa memahami leader yang baru, agen-agen yang baru ini apa yang dia butuhkan sebenarnya. Seperti Dewi ya. Jadi itu apa yang dia butuhkan. Nah, kita gali dia. Nah, kita gali. Pertanyaan pakai, makanya seorang coach dia hanya bertanya, nggak boleh dia yang menglead ya atau menyuruh gitu loh. Nanti kita mencari dulu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai dulu ya. Ya. Jadi itu dulu. Nah, ya. Jadi 5 level kepemimpinan ya itu satu adalah yang saya bilang tadi level position ya. Nah, jadi ini yang paling rendah kepemimpinan tuh tingkat awal. Ya itu level ini tidak membutuhkan kemampuan apa gitu loh. Makanya banyak orang bisa naik UM ya. Tapi berikutnya gimana gitu loh. Nah, itu. Jadi sebenarnya sini poinnya apa? Mengandalkan posisi itu, ya kan mengandalkan posisi itu gitu loh. Untuk membuat orang mematuhi dan mengikuti kita. Nah, mungkin enggak DB? Coba mungkin enggak sebagai orang tuh mematuhi kita dan mengikuti kita? Dan tadi kan ada perkataan orang saling dului. Nah, itu mereka mau ikut kita, mau lihat gimana sih Anda bisa memberi saya gaji, misalnya gaji kayak orang pekerja tuh, terus keamanan finansial mana enggak? Bukan kebebasan finansial, masih keamanan finansial, gaji kayak gaji gitu kerja sama orang.
Harus meyakinkan mereka dulu bahwa mereka harus melakukannya. Jadi kalau dia nggak ngakini mengikuti kita, nggak yakin dia mana bisa mau ikut. Jadi bisa bekerja dengan sukarela, belum di sini. Dan karena posisi Anda belum tentu bisa mempengaruhi dia. Nah, dia akan ikut kita jika dia mau, itu masih ada mau atau tidak. Nah, sebenarnya ini tempat utama bagi kita untuk mulai berinvestasi dalam pertumbuhan dan potensi Anda sebagai seorang pemimpin. Latihnya di sini, TV. Nah, maka kita gunakan di level ini untuk belajar, untuk memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Ini yang perlu dirasakan. Ya, melalui apa? Prioritas dan disiplin diri. Untuk diri kita loh. Baru kita bisa naik ke yang berikutnya. Nah, level 2 itu apa? Nah, ini adalah didasarkan pada poinnya relationship. Ingat ya, membangun hubungan. Kita lebih mendalam mengenal dia. Nah, bila perlu kita mengenal keluarganya dia juga itu loh. Ini adalah lebih ke fellowship. Fellowship artinya apa? Mengikuti gitu. Karena mereka ingin, ingat ya, karena mereka ingin. Gitu. Jadi mereka mengizinkan diri, maka permission berserah diri kepada leadernya, kepada kita untuk dipimpin, untuk dibimbing. Nah itu dia berserah diri gitu loh pada saat ini. Karena dia tahu bahwa leader kita penuh perhatian, peduli, dan membuat kita memberi jalan untuk mendapatkan income gitu loh. Dia ingin buktikan gini, karena tujuannya ikut kita kan mau income. Coba Anda tanya kali adik kita tadi, Anda ikut leader Anda kenapa? Anda ikut judi kenapa? Kan mau dapat income dong. Setuju enggak? Nah itu. Kalau Anda tidak bisa kasih nunjukkan dia income, gimana dia bisa tahan lama? Itu banyak yang hilang dia, mutaber gitu loh. Hilang begitu saja. Tanpa bekas gitu loh. Pertama nelpon, ingat ya leader nelpon, dia mau nyaut. Kemudian dia buat alasan bla 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 bla. Kedua kali masih mungkin dia mau nyaut, nanti 3 kali ada telepon dia akan dihiraukan gitu loh. Udah benar enggak? Ayo coba. Makanya sekarang Anda sudah punya agen calon agennya, ya, nah harus beri perhatian benar, Anda harus bangunkan keyakinannya dia, bangun kepercayaan dia bahwa bisnis ini memang benar-benar cocok untuk dia, untuk bisa dapat income yang pasti dan janji yang pasti gitu loh. Ya, nah ini sini. Di sini ada harus mempunyai manpower ya, leader harus manpower. Mulai kita belajar apa? Menyukai orang dulu. Kita like ya, love ya. Memberi perhatian, itu caranya love-nya. Kepedulian, rangkul mereka. Jika Anda ingin memimpin dengan baik ya. Sehingga dia membangun Anda sudah membangun kepercayaan atas kepemimpinan Anda. Itu yang dia mau di level 2 nih, tidak? Betul loh. Ini yang nomor 2 nih benar-benar di sini menentukan kepercayaan dan tumbuh ya gampang. Kepercayaan dan tumbuh udah otomatis. Apa ya? Nah, baru Anda bisa menjadi naik tingkat yang lebih lagi. Bisa tingkat 2 ini lebih ke membangun hubungan yang kokoh loh, gitu loh. Dan bersifat jangka panjang langgeng. Dan menciptakan fondasi untuk naik ke tingkat berikutnya gitu loh. Jadi kalau ini belum Anda bisa percuma naik ke tingkat 3 Anda akan naik dulu. Karena kita didukung oleh mereka sebenarnya, benar enggak? Karena kita berdiri tambah tinggi, itu sama rendahnya sama. Dia tim kita, tim bisnis kita, bukan agen kita sebenarnya. Tim bisnis kita. Kalau Anda bisa memperlakukan dia sebagai tim bisnis saya, ya kita sama-sama jadinya. Itu banyak di level 2 mentok ya, habis kita gitu.
Nah, itu leadership, mereka tugasannya. Jadi lebih pesan saya, tolong perhatikan ini partner bisnis sana ya, ini adik kita tadi ya. Nah, Bapak ini siapa leadernya tadi? Bapak leadernya siapa, Pak? Langsung di TV. Pak Komang. Siapa? Pak Komang. Pak Oh, Komang. Pak Komang. Oke. Ya, Pak Indi. Ya, ini tolong sama-sama. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Anda ubah caranya. Jangan memakai cara yang sama untuk dapat hasil yang berbeda. Nah, ingat nggak? Siapa? Siapa? Einstein ya. Ya, ini adalah gila kalau Anda pakai cara yang sama untuk dapatkan yang satu yang berbeda, nggak mungkin gitu loh, Pak. Nah, ini sering kita berlama-lama di sini, Pak. Harus kita ubah, Pak. Ya. Nah, jadi banyak mentok di level 2, Pak. Ya, Pak Komang, di level 2 itu mentok. Karena lebih banyak lead dia gitu loh. Anda mengarahkan dia, memerintah dia gitu loh. Nah, itu yang nggak benar, Pak. Karena dia itu adalah partner bisnis Anda, bukan sebagai agen Anda. Tuh, ingat tuh. Itu yang kita bilang manpower itu loh. Ya, ingat jangan memakai posisi yang tadi position ya. Nanti dia tidak rela ikut information ya, itu ada gimana caranya dia rela ikut semana? Ya, itulah kita banyak pakai 5W1H, Pak. Ketika Pak Juru apa dia pakai 5W1H gitu. Saya sudah banyak ngomong sama siapa? Sama Tiwi ya. Gimana penggunaan contoh 5W1H itu. Masih ingat Tiwi? Apa? Bagaimana? Ya. Ya. Jadi penggunanya itu Pak Tiwi. Anda mau dia apa jawabnya? Kita gali dia. Jadi seorang coach ya, dia tuh istilahnya coach hanya mendengar, kolaborasi gitu sama dia. Ya, sebagai fasilitasi, kita sebagai fasilitator ya. Jadi kita lebih banyak mendengar, listening ya, baru understanding dia gitu. Itu motonya Prudential gitu. Nah, makanya gali banyak pakai pertanyaan. Itu kan fair ya. Itu kan fair, adil, dia mau. Tuh. Jadi tidak di lead. Banyak orang yang lead itu loh. Harusnya kamu training ikut ya, harusnya kamu prospek dong. Kalau udah prospek gimana kalau dapat itu? Nah, itu namanya menggurui. Orang pada intinya senang. Kita pakai pertanyaan gituin dia. Untuk dia menemukan foldernya yang mana yang cocok untuk dia. Nah, itu. Makanya saya selalu sebagai problem solving ya. Nah, itu loh. Menang aja kita nggak bisa kalah kita, benar nggak? Karena kita suruh dia nyari kan, nyari apa gitunya yang perlu dipakai yang mana, ya dia yang nyari bukan kita. Nah, itu belajar tuh, jadi itu baru caranya, Anda rubah caranya untuk mendekati. Kalau nggak habis Anda punya. Yang ketiga itu naik ke mana? Production. Gimana karena bagaimana motivasi orang-orang mereka untuk getting done, gitu tak? Lihat ya, getting done, menyelesaikan hal-hal ya. Nah, ini intinya dari level ketiganya dulu. Nah, pada saat ini pemimpin ya yang membuahkan hasil, ada hasilnya gitu loh, memperoleh income mereka ya, yang income-nya tentu yang tadi saya bilang, oh tahun pertama dia dapat sudah 8 juta, 7 juta, tahun kedua dia dapat 18 juta, ya itulah dia rasakan sekali, wah itu leader saya menunjukkan ini membuat saya sukses, cocok dengan apa? Dengan BOP-nya dulu, dia ingin buktikan itu gitu loh.
Nah, pada saat ini kita sebenarnya untuk membangun apa pengaruh dan kredibilitas mereka gitu loh sebenarnya OTB. Baru dia bisa getting done gitu loh. Nah, kenapa? Inti sini orang-orang tetap mengikuti karena mereka ingin memperpanjangkan gitu loh OTB ya. Berarti production ini lebih kepada orang yang mengikuti hal dia atau orang yang ikut sama dia itu benar-benar kita gitu ya. Oh ya. Ya, buktikan hasil yang memang ini hasil yang nyata ini loh, saya dapat hasil dengan BOP Anda bilang minimal apa tahun pertama bilang dapat uang apa 8 juta misalnya. Loh, mau kapan dia enggak dapat dapat 2 juta di ini hilang kepercayaan dia langsung itu loh. Benar enggak TV? Ayo, percaya saya dia. Saya dibohong ini gitu. Aduh ya itu. Tapi dia enggak ngomong gitu loh. Ini tantangan seorang leader di sini. Makanya leader kalau benar-benar ya dia sudah tidak produksi lagi. Dia sudah benar-benar fokus. Saya sudah tidak produksi tahun ketiga itu loh. Sama sekali enggak. Ya, kadang-kadang yang sudah ikut sama saya tuh dia sendiri nelpon mau apa, mau ikut yang lain gini-gini ya enggak apa-apa. Saya enggak sengaja ya membawa ke ngalihia kita udah TV. Saya murni anggap ya. Iya. Saya suruh nyari orang gimana saya transfer bisnis ini kepada mereka gitu loh. Karena saya lihat banyak teman-teman yang tidak punya kerjaan yang tetap ya tidak puas dengan gajinya. Saya lihat di lapangan gitu Pak. Apalagi waktu COVID ini kan banyak harusnya kita bisa dapatkan mereka gitu loh. Cuma kita sendiri lagi bingung gitu loh. Nggak diarahkan baik dengan leadernya gitu loh. Leader hanya merintah aja. Bagaimana dia mau? Nah, coba Anda coach dia dengan baik ya pakai 5 pertanyaan tadi apa pakai apa dengan ajukan pertanyaan 5W1H dia ketemu dia sendiri yang menemukan harusnya seperti ini. Ya saya ulang lagi ya TV ya. Sebenarnya apa yang saya maksud nih yang saya pakai contoh tuh misalnya Anda mau dia tuh apa roti misalnya ya. Nah, saya sembunyikan roti ya. Tolong dengar ya. Roti ini saya sembunyikan dulu. Saya sengaja namanya delation. Saya pengal dia. Jadi ini nah, kita tanya sekarang gimana saya buat pertanyaan saya jawabnya roti gitu loh. Itu intinya. Maka saya pilih ya menurut TV kira-kira. Nah saya tes ya kepada apa adegan apa namanya TV. Jimmy. Are you listening ya? Anda dengar ya? Ya, saya tanya Jimmy, kalau orang lagi lapar tuh apa pada umumnya dimakan? Nasi jawabnya itu. Nasi. Jadi pertanyaan saya jawabnya sesuai nggak Dewi? Saya mau jawabnya apa? Udah? Berarti Dewi? Kan tidak sesuai dong. Berarti Dewi? Ya, paham. Nah, saya pakai naik lagi meta questioning lagi. Saya naik lagi. Oh, Dimi. Ya kalau orang-orang bule pada umumnya kalau dia lapar makan apa? Pizza sama spaghetti jawabannya. Pada umumnya makanan pokoknya dia roti. Nah, sudah jawab roti kan? Nah, sekarang pertanyaannya sesuai nggak juga TV? Nah, itu yang dia maksud. Tadi yang sembunyi itu roti supaya dia jawab. Kalau enggak, kita naik lagi. Tangkap ya, sampai dia menjawab roti. Artinya apa? Bahwa orang Jimmy ini, padahal dia sudah punya foldernya, sudah tahu bahwa roti itu. Nah, inilah roti ini saya mau dia pakai itu loh. Tangkap ya. Ini jawaban yang tulus dari Jimmy bahwa ini roti gitu loh. Jadi foldernya roti.
Kan dia yang beritahu roti kan, bukan saya yang nyuruh dia ngambil roti kan. Berarti ya pertanyaan itu. Nah, jadi Jimmy nak merasa dipaksa gitu loh. Ngerti enggak? Karena ketika ajukan pertanyaannya kan sama dia yang milih kan akhirnya roti. Nah, sampai sini ngerti enggak sampai contoh itu? Oke. Kalau paham ya. Oke, itu yang saya mau. Jadi itulah pakai apa yang TV mau ya. Nanti ya. Itu pakai pertanyaan. Nah, harus piawai dengan pertanyaan itu gitu, untuk bisa menjawab. Ya, jadi misalnya, nah kalau Anda ingin misalnya untuk mendapat closing case, kira-kira apa yang Anda harus lakukan itu. Padahal kita nyuruh dia nyari klien kan. Ada enggak? Tunggu dia sampai dia bilang ya nyari nasabah dong, ada enggak? Ada ya? Sudah lebih ngerti sekarang? Pak Koman, nggak ngerti? Itu? Oke, kita seorang leader, ini caranya kita itu. Gimana kita tidak menggurui dia. Harusnya roti dong, kalau orang boleh misalnya dia lapar, makanya roti dong. Bukan gitu ya. Ingat ya, itu namanya menggurui. Nah, seneng orang, biarpun dia tahu ada roti, dia seneng kita ada. Berarti kan nasabah nggak sama ya, Sama. Nasabah nggak di lead sama dia, kita meminta dia yang menjawab apa yang sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Lebih adil dong, TV, benar nggak? Tidak, dia yang menemukan, oh ini dong Pak, itu loh. Padahal kita memang harapkan jawabnya itu gitu. Berarti dia sudah keluarkan itu ya, keluar ya gini, oh ini gitu loh. Nah, nanti kalau sudah di luar ya, di foldernya itu yang di luar ya, nanti kita tinggal trial closing, dia pasti jawabnya itu gitu loh, TV. Itu secara psikologis loh. Ya, sama seperti tadi ya, kalau asuransi ya. Balik tanya. Yes. Yes, itu bahasa. Yes, itu bahasanya ya. Dengar dia yang keren banget. Apa tipsnya agar bisa terus berada di itu ya? Ya, kita langsung. Iya, kita pakai cara selalu kita biasakan dulu bertanya, hormati orang gitu loh, hormati dia gitu loh. Karena tiap orang mempunyai ya respectful ya, kita menghargai dia mempunyai model dunia. Ada enggak model dunia? Kita respect dong model dunianya. Karena the map is not territory kan. Nah, jadi kita hormati model dia karena unik, manusia unik di sana. Untuk menemukan uniknya kita harus gali pakai pertanyaan untuk menemukan sampai di mana sih dia mampu folder-foldernya. Kadang-kadang dia enggak pernah lihat semut ya. Di mana dia suruh bertanya pun dia enggak akan ketemu semutnya, benar enggak? Nah, jadi sebenarnya mereka sudah mempunyai pengalaman-pengalaman yang lalu, pernah ketutup dulu. Saya sebagai contoh foldernya dari A sampai Z misalnya. Ya sudah ada itu semua gitu loh. Cuma kita mau dia cari di mana, di tingkat G-nya misalnya. Nah, biasanya kan gini, kita ngomong sendiri, dia mendengar ya. Dia mendengar, saya itu mendengar saja. Dia enggak ada resonansinya, enggak ada goyang-goyang yang di G itu loh. Paham ya? Nah, kita hanya memberitahu ya. Itu loh, yang di G paling goyang-goyang ya. Resonansi ya, tahu ya suara apa ya, karena sama nih. Kita mengirim getar yang sama. Nah, tapi kan getarannya aja goyang-goyang, dia enggak dikeluarkan gitu loh. Ketika kita memberitahu, mengguruin dia hanya tahu letaknya setelah F, G gitu loh. Nah, tapi kalau kita bertanya, suruh dia nyari ya, sendiri ya, akhirnya ketemu sampai di G ya,
Nah, itu kan ada perjuangan bagi dia. Dia sudah berjuang untuk dapatkan G, maka G dikeluarkan sama dia, ditaruh. Ini Pak G-nya. Karena dia nyari sendiri hasilnya. Kalau tadi kita yang nyuruh kan. Halo? Sampai sini paham nggak? Nah, banyak kan gitu orang kita nyuruh kan itu loh, cari di habis F ke G. Ya dia tahu cara. Oh ya, terima kasih, benar-benar letaknya setelah F ya, G sebelum H ya. Dia tahu gitu loh. Tapi itu berarti kan goyang-goyang dia nak keluarkan itu gitu loh. Hanya dia tahu tempatnya di sana setelah itu. Setelah itu lewat lupa dia gitu loh. Tapi kalau saya tanya, ya kira-kira kalau Anda mencari G setelah huruf apa? Atau sebelum huruf apa? Gitu. Cari dia terus berpikir dia gitu. Oh, Pak, setelah F gitu loh. Setelah huruf F di sana dia. Sebelum huruf H. Oh, berarti dia tahu dong. Dia sendiri yang nyari kan. Ketemu di G diambil ini loh Pak. Dia berjuang untuk dapatkan G itu, wah, dia merasa puas sekali dapat G. Baru dia bisa gunakan G ini gitu loh. Dan akan lupa gitu loh. Karena hasil perjuangannya dia untuk mendapatkan gitu loh. Tangkap ya? Orang cenderung melakukan sesuatu yang dia merasa dia sendiri gitu ya. Yes. Itu dia mencari, soalnya kita suruh dia mencari. Karena udah tahu poldernya pasti ada di sana, cuma ketumpuk gitu loh. Karena kan per detik itu 2 juta bits membombardir kita, benar enggak? Otak kita tuh loh. Maka terjadi DDG kan, deletion, distorsi, generalisasi kan. Nah, untuk itu kita harus piawai gunakan 5W1H itu gitu loh. Untuk bisa dia nyari sendiri gitu loh. Nah, dapat feel-nya, Bunda? Luar biasa loh, Bunda. Ingat ya, ingat gitu ya, sering ini ya. Nggak apa-apa, coba ya pelan-pelan. Pokoknya pakai pertanyaan, jangan menggurui. Ingat ya, omongan saya mungkin pakai trigger ya. Nggak boleh menggurui. Pakai pertanyaan. Nah, terus gitu. Nah, coba lagi untuk mereka dipraktekkan. Anda punya apa agen-agen itu. Coba Anda praktekkan. Oke, tuh. Ketemu udah dia, pasti dia senang dulu. Dulu kita kan tidak sabar, emosi kita kadang-kadang tidak. Tapi jadi nggak selesai takut. Iya, makanya yang tadi yang level 2 itu kan tidak menyelesaikan apa, gitu tidak? Ya. Nah, ya. Oke. Tolong di. Itu udah dari awalnya udah keliru. Yang saya bilang tadi mutaber kan. Nah, karena pelajari sekarang. Ya level 5 level ini. Maka supaya dia getting done ya, yaitu ingat level 2 atau getting done udah enggak? Karena tidak bisa menunjukkan apa dia dapat income tidak yang pasti ya. Nah, itu gimana dia? Nah, inilah hubungannya kurang jadinya. Udah hilang kepercayaan, makanya hilang dia. Nggak apa-apa, cari yang baru lagi. Nanya tuh, misalnya production ya, sana kan dia ingin membuktikan bahwa dia sama seperti kita merasakan. Tapi pada waktu ketika dia namanya tahu bahwa jalannya harus cerita 10 aksi misalnya seperti itu, dia tidak lakukan. Berarti kita tetap menanyakan ya. Ya, berarti awalnya tuh penting sekali. Dia punya tujuan tuh apa itu loh. Itu yang awal. Semuanya ada awal di sana. Kembali lagi ke sana sebenarnya dia. Ya, itu yang pertama. Pokoknya awalnya semua tuh mulai dari sana gitu loh. Kalau saya udah tujuan gimana dia? Ayo. Terus tujuannya penting nggak? Apa value-value yang ada sana? Apa motifnya? Itu harus jelas loh. Itu yang membuat dia bergerak itu loh.
sampai dia feel, dia merasakan ya, wah ini yang modern, inilah yang membuat saya masa depan saya gini, ini yang saya mau cari, sampai dia feel-nya gitu, dia akan bergerak gitu loh, intens, emosinya akan mengarahkan untuk tubuhnya bergerak gitu loh, tanpa disuruh dia bergerak, karena dia tahu ini, paham dia harus ini dilakukan, dia yang mengharuskan, bukan saya. Biasanya kan saya yang suruh dia gini-gini, ya itu kita belum tahu dia sudah sampai di sana tingkat pemahamannya dia. Baik. Inilah kita kecolongan. Yes. Gue tanya kira-kira ini bagus nggak? Kayak Pak Kolman kan langsung dia apa namanya, gitu, keyakinan bahwa kita sendiri yang menulis gimana caranya, kan itu juga soalnya dari sebuah sayaan gitu ya. Iya, saya sendiri yang mengatakan itu gitu loh. Bukan Holman yang mancing saya dengan pertanyaan. Karena dia tahu di dalam benak saya ada enggak hal itu gitu loh, pemahaman dari situ gitu loh. Itu yang dia mau gitu loh. Dan ketemu dengan goal yang pengen bikin rumah hari-hari dan Iya. Iya. Dan pekerjaan Sip. Benar. Itu. Mengapa saya harus lari? Maka saya harus minta ganti pekerjaan? Enggak dong. That is my problem. Benar enggak? Kalau ada tadi, ini ada problem saya. Ini perlu digali. Saya butuh coach loh. Nah, coach inilah berperanan di sini untuk apa? Menemukan ya apa yang ada pikirannya sehingga dia enggak capai gitu loh. Itu tugas coach. Benar. Nanti ada waktu lagi saya lagi kembangkan coach tuh. Makanya siapa namanya si Tommy, ya itu kalau dia kumpul orang banyak ini training namanya, maka ya. Nah kalau coach tuh one by one yang dia pernah lakukan di DP4 ya satu-satu dia panggil 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ya minimal coach tuh setengah jam, 1 jam tuh minimal coaching tuh gitu loh. Itu bedanya. Coaching kita nggak boleh ya mengarahkan, kita yang bertanya aja gitu loh. Kita suruh dia yang mencari, yang tadi saya bilang loh, cari sendiri. Baru dia benar-benar hormat kita gitu loh, baru senang dengan kita dia. Gitu enggak? Dia kenal dong, kenal dia kenal. Agak bisa sebenarnya. Nah, nggak boleh Anda mengatakan kamu nggak bisa, kamu bodoh. Nggak mau, jangan ngomong gitu. Kita bilang cari sendiri, pasti ada, pasti ketemu. Nah itu loh. Nah waktu dia nyari benar-benar ketemu, ada kepuasan nggak secara batinnya? Nah itu senang nggak dengan kita? Ayo kita udah bantu dia. Bantu untuk menemui apa mutiara yang ada. Nah, inilah tingkat ketiga ini, productionnya adalah tingkat level yang ketiga ini dapat mengubah attitude ya. Attitude-nya dia berubah. Karena mereka ingin berubah gitu. Dia merasa sudah nikmat gitu enggak? Setiap tugas diberi terlaksana gitu. Karena moral itunya sudah membaik. Terus closing meningkat, ayo. Dan tujuannya tercapai, ya itu kayak semua saya punya tim itu kan tercapai startup semua, saya ajak dia ke depan kan, semua Murai apa semua, Lela apa itu Sujana apa semua banyak tuh, Yulia tuh, wah semua tuh DP4 saya kasih dia ikut startup. Jangan saya aja startup, nah itulah salahnya. Tak percaya dengan Anda dong, wah Anda sendiri nih startup, saya ada diajak itu loh, kayak itu kan. Sedangkan Anda leader saya, ya coba ada enggak iri gitu dia? Cuma dia nak ngomong kan dengan benar enggak dia? Ayo. Cukup adil enggak saya yang ke sana berangkat sendiri dengan istri itu. Nah, baru ke level 4 terus ya. Saya selesaikan aja FP5 ya. Oke. Jadi masuk ke level 4 people development.
Jadi yang keempat people development. Yaitu disimpulkan dalam satu kata. Ingat ya katanya apa? Reproduksi. Adalah proses di mana ya, jadi organisme itu memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya spesiesnya kayak gitu loh. Ya, saya pakai contoh organisme yang kayak amoeba ya, yang pecah. Jadi sudah tingkatnya adalah mengidentifikasi ya dan mengembangkan pemimpin ya, leader get leader. Sudah di sini leader get leader, pemimpin sebanyak yang ada bisa dengan berinvestasi di dalamnya dan membantu mereka bertumbuh growth. Itu sebenarnya intinya di sini yang keempat level development. Ingat ya, reproduksi. Ini sudah leader, saya leader gitu ya, Bu ya. Yes, leader get leader di sini. Nah, yang saya pakai kan mereka sudah punya leader kan, Lela punya Lela punya siapa? Gede Alces ya. Nah, ya. Dari Gede Alces kembang lagi ke TV kan benar enggak? Itu otomatis terjadi karena dia sudah tahu caranya ini enggak. Hanya ini yang bikin dia powerful dulu. Bisa yang gede punya nilai ya, bisa digotong royong bersama untuk mendapat yang gede sekalian cepat dengan waktu setahun ya dapat yang banyak sekian gitu loh. Lengkap ya. Nah, tolong ya kalau nggak ngerti harus paham Dewi apa yang saya maksud. Jangan terjadi DTG. Yes, itu Anda memang di sana. Ya, saya lihat di sana Anda. Jadi jangan pakai cara yang sama lagi, Dewi. Karena akan habis semua itu nanti. Sedangkan yang masih sisa itu kan usianya sudah mulai onderdilnya sudah apa? Ya, discontinue. Onderdilnya sudah discontinue. Bagi sama yang mau berubah, itu yang dia. Benar. Benar. Ya, kayak sekarang saya, apa yang memacu saya? Karena apa? Gen booster itu loh. Halo. Karena tidak pernah lihat saya lagi ngerekord kan? Ini kali ngerekord kan? Halo. Karena saya mau ngejar apa? Tujuan. Itulah tujuan. Gen booster. Gen booster yang kuartal ini 500 juta. Halo sayangku, 500 juta. 250 dari grup. 250 juta dari grup. Iya. 2. Tapi kalau itu terjadi, dapat 500 juta. Yes, 2 sisi yang merah sama yang kanan kan sudah dikasih kemudahan. Itu yang membuat saya bergerak. Ini dah usia tua kan, usia yang ini bergerak. Oh iya. Supaya Anda tahu kenapa ada tujuan seksi gitu loh, tujuan yang jelas, tujuan yang bermanfaat, tujuannya yes, itu saya kejar. Nah, gitu buat apa? Ya. Iya. Kedua buat apa saya kejar gitu loh. Nah, kalau itu tujuannya, maka saya bilang tadi semua ada pada tujuannya. Motif yang jelas, nilai value-nya yang jelas. Ini yang membangkitkan emosi saya, intent gitu. Dari semua dari pikiran dan perasaan itu harus klop ya. Ini satu paket loh. How you feel tuh. Ya, feeling what you want. Ya ini feel dari pikiran feel baru
emosi. Nah, kalau sudah sampai emosi, saya tidak bisa rubah lagi. Karena dia akan bergerak, fisik saya akan bergerak. Itu dia punya apa proses. Maka sesuatu masih bisa berhenti di perasaan itu masih Anda bisa stop dulu. Kalau yang tidak sesuai misalnya, Anda boleh stop di sini. Kalau Anda sampai ke emosi, sudah tidak bisa stop lagi. Nah, itu banyak kan sudah lewat ya ke emosi, langsung fisiknya akan bergerak, perilakunya akan bergerak, terus udah tindakan hasilnya. Nah, itu prosesnya. Nah, itu jadi kita mengembangkan, jadi mengidentifikasi, mengembangkan pemimpin sebanyak yang Anda bisa dengan berinvestasi di dalamnya dan membantu mereka bertumbuh. Nah, jadi artinya apa alasan sederhana yang sederhana sekali? Ketika ada lebih banyak orang yang Anda pimpin, lebih banyak misi tim di bawah supervisi Anda tercapai atau promosi. Nah, orang-orang yang Anda pilih untuk berkembang dan loyal mengikuti kepemimpinan Anda di level 4 ini sudah mulai masuk ke sistem grade leader setiap tahun. Barulah Anda sendiri akan mendapatkan support daripada leader di bawah supervisi Anda untuk naik ke jenjang level berikutnya, EAD. Dah, itu. Ya, semakin Anda mengangkat, mempromosikan pemimpin baru, ya lihat tuh, coba. Berarti Anda sudah semakin apa? Anda akan mengubah kehidupan semua orang, tim, benar enggak? Anggota tim Anda, benar enggak? Berubah enggak hidupnya? Nah, itu senang enggak dengan Anda dia? Dia akan mau enggak dengar Anda? Nah, itulah alasannya, akibatnya orang akan mengikuti Anda. Karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka secara pribadi, gitu loh. Nah, itulah sebagai bonus tambahan. Mereka semua sudah bisa mandiri. Maka hubungan dengan tim Anda kemungkinan akan bertahan seumur hidup, gitu loh. Ya, itu. Langgeng. Iya. Ini prioritas yang ya sebagai prioritas nih. Ingat ya, Anda perlu menjadikan investasi pada pemimpin sebagai prioritas. Ini adalah untuk ya. Oke, pasti berubah. Jadi percaya sama saya. Ya, Pak Omang masih belum terlambat, Omang. Agen yang masih ada, ya jangan menyuruh-nyuruh lagi, jangan menggurui, karena pakai pertanyaan, suruh dia nyari sendiri. Ya, kita harus mengambil langkah-langkah apa yang disengaja tiap hari, yang disengaja loh tiap hari untuk membantu mereka tumbuh. Lakukan itu secara konsisten, dan ada tawar-menawar, pada waktunya sudah apa kita sudah usur ya, tidak ada waktu lagi. Kita karena sudah pasti faktanya kita mulai menua kan, ya, ya, ordernya sudah diskon ini dulu. Udah pasti sama saya. Saya lebih parah lagi penyakit saya, tapi saya sudah aman ya. Sudah ada yang bayari gitu loh. Berapa tuh dokter dosen tahu udah berapa biaya? Yes. Oke. Jadi sebenarnya ini perlu juga diperhatikan ya. Cuma ada 3 hal yang perlu diperhatikan.
dalam merekrut orang-orang pilihan yang tepat ya untuk disiapkan menjadi leader ya yang sesuai dengan harapan. Tentu saja apabila semua diawali dengan baik akan menghasilkan leader yang excellent. Kita ingat ya, gunakan 5W1H sebagai komunikasi ya, fact finding, memiliki kriteria dalam seleksi bibit yang berkualitas. Nanti Anda bisa buka rekamnya lagi itu ya, pelan-pelan ya. Yang ini, yang kedua, kita akan memiliki gambar yang jelas tentang seperti apa orang yang Anda cari. Itu. Ya, ada 3 hal ya. Satu, tadi mengerti orang pilihan, orang yang tepat ya. Nah, dari mana kita tahu? Waktu kita wawancara, itu kan ada wawancara, itu namanya fact finding itu. Anda harus punya kriteria masing-masing yang agar bagaimana yang Anda mau harapkan dia bisa membangun tim yang baik untuk mendukung kita. Nah, harus punya bukan asal caplok kan, asal usaha KTP caplok tuh. Enggak, sekarang mereka sudah pilih. Maka sini tahu enggak? Dia punya 45 agen mental semua. Sekarang udah kapok dia dulu, baru dia tahu sekarang di mana kesalahan-kesalahannya. Oke, kita harapkan kita mempunyai leader yang excellent. Kita banyak gunakan 5W1H, jangan menggurui. Yaitu fact finding dulu. Ya, kita memiliki kriteria yang kita harapkan seleksi bibit yang berkualitas. Harus punya itu bibit. Kalau misalnya enggak, coretnya terlalu banyak, ya lepas ya. Next dulu. Next. One will, one word. So what next? Tuh, ingat tuh bahasa saya tuh. Yang ketiga, kembangkan orang dengan baik ya, memaintain dengan bijak, rajin komunikasi tentang perkembangan mereka, monitoring dan evaluasi. Nah itu loh, seneng kan Anda seneng kan dibantu gitu loh. Karena sukses, dia sukses tuh senang sekali, adil bagi dia. Baru terakhir level 5 pinnacle, artinya tingkat pemimpinan tertinggi. Ya, kalau kita bilang di neurological level itu sudah dekat spiritual, kan enggak? Halo. Ini paling menantang, tidak? Untuk dicapai. Ini butuhkan jangka panjang, serta direncanakan, harus direncanakan. Artinya apa? Ya itu bersedia menginvestasikan hidup Anda ke dalam hidup yang orang lain. Itu kita korbankan ya untuk orang lain, untuk jangka panjang. Korbankan waktu, perasaan, tenaga, pikiran, dan tanggung jawab dan lain-lain. Oke? Itu level 5. Nah, itu selain kita fokus pada menumbuhkan diri, ada setiap tingkatan ya, tingkat 1, 2, 3, 4. Nah, dan mengembangkan pemimpin yang bersedia dan mampu mengembangkan pemimpin yang lain, agen-agen ya. Nah, Anda mungkin menemukan diri Anda ke puncak ini, itu pinnacle. Nah, jadi sampai Anda sudah jadi 6 generation EAD. Nah, itulah saat kemenangan Anda sudah berpihak pada Anda, hasil kerja Anda yang tadi. Nah, sudah Anda capai, di sini passive income sudah tercapai. Nah, mereka pun akan menduplikasi enggak cara kerja Anda. Karena mata mereka Anda adalah dewa penolong, benar enggak? Ya, dan telah menciptakan kesejahteraan, benar enggak? Selain diri mereka masing-masing dan juga keluarga mereka. Di sini Anda akan dihormati dan dikenang untuk selama-lamanya atas jasa dan pengorbanan Anda kepada mereka. Benar, Tiwi? Ya itu 5 level. That's all. Harus memahami 5 level ini ya sebagai landasan.
Nah, ini kayak ibaratkan menyediakan GPS ya, kepemimpinan untuk membantu Anda dalam perjalanan Anda. Anda harus tahu di mana Anda berada untuk mengetahui kemana Anda akan pergi. Itu aja. Selesai. Udah? Tolong rekamannya dibuka nanti pelan-pelan. Kalau ada enggak paham masih telepon boleh hubungi saya. Itu aja. Ya beruntunglah yang hadir hari ini ada 2, 3, 4, 5 orang ya. Siap Jimmy? Are you ready? Are you ready Jimmy? Yes. Pak siapa namanya? Ya, you ready Pak Komang? Tolong bantu. Ya. Ya. Ya, siap. Saya senang dengan Anda tetap masih bertahan di sini. Ya, cuma sekarang bertahan tuh tolong leadernya harus lebih perhatikan, lebih peduli, lebih diarahkan ya supaya lebih mantap dan hasilnya dia rasakan. Itu penting kali seorang leader. Yes. Itu kan seorang leader. You are a leader sejati loh. Kalau enggak, Anda tidak ya belum leader sejati. Oke, saya jual Jimmy. Saya yakin Anda ya dalam waktu singkat ya kalau Anda ikuti follow dari leader ya. Iya, apa yang saya katakan BOP itu yang tadi saya bilang, mungkin nanti dengar lagi BOP-nya. Saya yakin itu sudah di tangan. Anda sudah menang dulu, karena sudah ada di sini. Semua terjadi kan dari mental dulu, benar nggak? Kalau ada di sini dulu. Baru secara fisik terjadi itu. Ini namanya energi. Misalnya bilang, aduh, nanti enggak saya ditolak. Itu Anda sudah kalah duluan. Anda sudah kalah duluan, belum pergi, Anda sudah kalah dulu, nggak usah pergi, udah pasti kalah. Nah itu sering terjadi. Loh benar nggak, belum berperang udah kalah dulu. Karena Anda sudah programkan diri Anda negatif dulu terhadap itu. Karena apa yang Anda pikir itu akan terjadi sudah. Padahal sudah terjadi dulu secara mental kalau. Contoh ya, nah, sekarang Anda mau beli mobil misalnya mobil CR-V misalnya tahun sekian. Nah itu sudah terjadi sebenarnya di mental Anda. Nah sekarang Anda berani enggak mimpi itu tuh ada di sini. Dan bentuk dulu di sini. Karena itu semua kayak saya bilang rumah Tuhan itu terjadi. Terus saya bilang mau pergi ke sana itu terjadi. Karena sudah ada saya di sini, saya sudah mendapatkan dulu secara mental. Ya. Kalau sini ada mungkin terjadi. Itulah banyak yang tidak ada di sini. Dia hanya pakai cara, saya tahu prudential jurusan remove 3 orang pada kenapa ketemu apa adalah semangat saya mana bisa semangat saya kalau ditolak-tolak terus ya saya cepat akan bangkrut. Saya akan tidur terus jadinya. Hilang kepercayaan saya dengan diri saya dulu. Tapi kalau di sini sudah ada, tidak ada yang bisa ngambat saya. Karena ada beratus cara, ribuan cara gitu loh untuk mencapai hal ini. Orang lain bisa, saya pun bisa. Itu pegang. Masa Januri ini bisa, Anda tidak bisa, ayo. Sama-sama, ayo. Kecuali saya, makanan saya paku, breakfast saya ya. Paku-paku itu loh. Makan baut itu, ya baru aneh saya. Kan sama makanan saya, 3 piring nasi. Ya. Oke. Ingat pegang tuh. Ada di sini, ingat ya, bentuk di sini. Saya tanya kerjaan apa lagi, ayo. Maka bapak yang duduk sebelah Anda, dia nggak mau pergi dia, diusir pun nggak mau. Anda usir dia mau nggak? Nggak mau dia. Kecuali dia mengundurkan diri loh. Tanya dia langsung jujur, tanya dia, Pak mau nggak pergi Pak? Jimmy. Ya makanya dia tahu, cuma sekarang dia belum tahu caranya gimana supaya saya bisa berubah pelan-pelan ya, bisa meningkat, bukan fixed mindset ya, growth mindset. Mindset saya berkembang terus. Itu yang perlu Pak. Upgrade diri Pak. Ya, nanti ada waktu bisa ketemu Komang, antar dia ketemu sama saya nanti. Saya senang orang yang masih bertahan gitu. Yang tadi
Juara bertahan inilah juara bertahan. Loh, Kalau gini, saya minta. Loh, halo ya. ya, izin. Karena kan ini ada satu juga muridnya yang Sia ya. Bayangkan dari Singaraja jauh-jauh tetap setiap minggu datangnya itu. Boleh Oh, ya, siap. saya minta 5 menit testimoni Baik. dari gede sebagian. Mana dia? Boleh sekarang Pak, kita luar biasa. Thank you. Ya, boleh. Boleh. Sharing. Ya, silakan. Ini agen saya yang positif benar-benar ya. Agen saya 3 yang positif. Ya, 3 super positif. Ayo silakan bebas. Ya. Saya tidak mau dengar lagi. Sudah ada ngomong ya. Bebas ya, jangan lihat saya. Ya. B. Kita semua baru sama B gini. Kami tanya kami ini. Oke, teman-teman. Thank you B sebelumnya untuk bantuannya dan untuk pelajarannya. Thank you. Oke, teman-teman. Seringnya apa nih Bu Gede? Oke. Ya. Intinya dari setiap minggu selalu production. Mindsetnya apa? Sebenarnya motif yang paling dalam apa? Kita mulai dari itu. Ya. Oke, yang jelas tentu saya terus production ya. Satu yang memang karena action ya, itu nomor 1. Saya sama KB itu kita setiap hari itu prospek minimal 3 orang sehari wajib dan tidak ada kata tidak. Itu 1. Nah yang kedua tadi saya dapat sharing sama kawannya yang benar kata KB bahwa internal kita dulu gitu kayak tadi saya tanya sama Pak Wayan sudah dia kan sama saya deh bisa closing ini kita tanya sama Pak Wayan setiap hari enggak ya satu yang berbeda enggak prospek hasil enggak nah itu satu ya saya prospek kayak gimana. Wih Pak D, saya mau ketemu sama dan pikiran saya dan dengan dia. Nah, benar kan? Itu kita terangkan dulu benar ya. Ketika saya punya mindset, saya mengganggu dia, saya memberatin dia, saya bangun tidurnya dia. Ya, kira-kira gimana caranya saya ke sana? Sampai di sana saya bisa balik lagi. Ya benar ya. Udah balik ya. Benar. Satu benar. Di pelajarannya Pak D, di internal kita dulu deh. Apa sih? Kamu punya misi apa buat orang lain? Kamu nggak mau membantu dia nggak? Itu. Jadi kita pokoknya tadi program bagus ya. Bagus kan ya. Nah kira-kira kita mau sharing nggak sama orang lain kalau udah bagus? Ya kalau udah bagus kita ngerasa pikiran nggak orang lain nggak? Enggak ya. Bener ya, enggak ya. Ya, itu nomor 1 bagi teman-teman. Jadi 1 internal saya dulu saya benar-benar saya kosongin bahwa saya mau membantu orang. Saya mau melindungi orang lainnya. Yang saya sharing ini saya berguna buat dia, buat keluarganya dia. Itu dulu yang ada di diri saya undang. Gitu. Nah, terus kedua, ketika kita udah ke sana, benar. Kesan pertama kayak gimana? Nah, tadi saya yang udah ada mindset terhadap orang, sangat di awal kita gimana? Apakah kita benar-benar merasa tulus sama dia, atau karena yang ada kita kayaknya kelihatan mau ngambil dompetnya dia? Gimana? Benar nggak? Benar ya? Mindsetnya dulu ya? Ya, jadi 1 ketika saya cuma ngomong, jadi ada targetnya, saya ada target, benar. Tapi ketika saya ketemu sama nasabah saya apa saya buat target ke nasabah saya. Jadi ketika saya nggak ada target ketemu sama saya enak ceritanya sama dia. Itu.
Tapi ketika saya ada anak yang di mau keluar, saya mau dapat ya, lainnya segini ya dengan rumah sakit saya dapat habis segini. Nah, karena saya secara nggak sadar orang melihat saya kayak mengambil bininya dia, enggak? Benar ya? Benar ya? Kalau apa-apanya deh, seneng nggak dijualin sama orang? Nggak senang, benar ya? Benar ya? Tapi ketika Pak Wayan diedukasi, dideketin dengan benar-benar, nah dikasih apa gambaran, ditanyain, enak nggak rasanya? Bisa-bisa Pak Wayan sendiri nggak mau gitu. Ya, kemungkinan yang ada ya. Timbang saya udah mau, oh yuk gini tadi, gimana kesannya? Ya, kadang-kadang kalau kita menghubungi ya, walau bahasa pasti dia tuh dok. Ya, benar ya. Ya, enggak ada. Terus, ini benar ya, benar ya. Ya, tapi kalau udah dikasih kita ya begini, kalau kita seri seperti ini misalnya, terus kita apa enak ceritanya jadi. Benar ya? Ya. Jadi kalau saya sedikitnya saya jelaskan cerita yang buat bagi saya buat di sini adalah kita ke rumah bersama mau apa? Rumah satu mau bantu dia apa mau mengambil uangnya dia. Itu sih benar-benar untuk menjaga dalamnya itu yang paling penting. Karena saya dapat sama adik pernah nggak ngerasa Pak adik itu ke rumah teman, oh kita pantai ngobrol, kita benar-benar lulus ke sana, banyak rumahnya pusing, benar, sering seperti ini, lebih sering seperti ini ya, tapi ini kita bisa pusing dia misalnya, benar ya, ya, apa kayak kemarin kan saya mau bantu orang kan, bantu nasabah, dia udah punya polis, nah dia katanya ini udah nggak ada info ini, saya jujur sama dia, oke, saya bantu kok, nanti aja gitu. Dan nanti ketika beli lewat beli mau verify polisnya. Jadi ketika mau perlu nggak beli tahu programnya yang ada dia. Jadi ketika beli tidak tahu beli apa yang akan bisa bantu nanti. Oh itu ya beli. Oke kalau lewat apa aja nih. Lewat Facebook saya WA aja. Saya messenger. Nah kalau saya nggak ada buat kesana, saya bilang saya udah buat kesana. Saya ambil kesana, saya udah polisnya, saya review lagi, saya tanyakan tentang manfaatnya dia sebelumnya dijelasin, saya tambahin lagi penjelasannya, terus saya bisa polis kembali di keluarganya. Iya, saya belum dalam di mana saya bisa masuk aja, di mana saya nanti bisa jelasin produk bagus atau mungkin kasih info ke orang tuanya, saya bisa masuk tapi tidak ada emosi bro. Yang bisa mempersiapkan diri, ya mempersiapkan diri seperti ini. Jelasin lagi, gitu. Oh itu aja. Saya kesana, di motor saya taruh ke targetnya, sana ceritanya. Karena tenang jalannya, pikirannya tenang, kesampainya, gitu. Nah, di sana kita mulai cerita banyak dulu dijelasin seperti apa, dan kemudian ada furniture-nya udah, terus saya seperti apa programnya di sana dijelasin gini, oh yang mana saya perlu tambahin yang mana yang saya dengerin gitu. Nah selanjutnya itu gitu. Akhirnya setelah itu setelah jalan dari sama saya, di awal mau sih dari kelas dulu sama dia maunya. Tapi Tuhan berikan yang lebih buat saya itu. Nah ketika saya sama dia ternyata saya bisa masuk beli menurut pernah dijelasin kan konsep insuran saya sih yang lebih prioritas buat insuran udah saya jelasin lagi rencana apa utama bla 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 itu. Nah kalau itu kira berapa preminya, kalau berapa preminya, saya lagi satu lagi anaknya dia. Nah saya sentuh tentang emosinya dia, mau bertanya lebih buat orang tua. Astung lalu dia memang sayang sama orang tua. Saya sentuh di sana, tapi ternyata baik.
saya kemarin juga kalau misalnya Bapak yang insuran apa sih sebenarnya? Jadi contoh kita nanti dibuat Bapak kiri, kalau nanti kita tahu, itu pasti sama Bapak mau dapetin ya. Tapi ada yang gimana lebih ketika Bapak sakit, kan mau nggak benar. Kita punya yang terbaik ini, punya asuransi gitu, tes keluar. Itu muncul kalau ada pilihan buat insuran, buat proteksi terlebih dahulu, jaga-jaga, kita harus. Hanya langsung close buat dua lagi kita semua ini yang baru udah isu, polisi sudah keluar. Untuk 23 FNI. Untuk akhirnya dapat untuk di dalam sepeda yang harus closing itu dan kemarin sebenarnya dia mau rencana buat dia udah mau karena dia buat untuk istri itu tapi saya sudah dulu untuk orang tuanya. Nah saya selain ngurus muda saya bisa nanti jelasin lagi untuk anaknya sama istrinya dia nama polisi dulu gitu. Itu sih kan ya karena saya tahu inkalnya dia waktu itu kan anak itu legend banget saya justru selalu banget saya rencana oleh dia nanti si anaknya yang sekalian gitu karena masih bijak tapi dia udah buka usaha handphone terus kadang juga dia buat sabun baju akhirnya banyak celah yang dia ambil gitu dan insuran ini dia benar-benar baru tahu yang buatnya insuran untuk dia bapaknya dulu bapaknya insuran itu dia nggak tahu tentang isi polisnya dia nggak tahu dia kenal saya di Facebook dia dapat nanya sama saya di Facebook ini motor. dia berani ya selalu Jadi desa banget. iya sangat karena memang terus kan harus branding kalau kita nggak branding jualan baik branding baik itu orang nggak tahu kan benar ya gitu nah ini Tadi Pak Janur kan bilang kan ya ini apa? yang saksi ya yang saya kemarin Sumiro sudah dikasih bonus sebuah rumah tabungan dan sebuah bengkel. Nah, sekarang ini saya mau buat sanggar ke rumahnya, sanggar garaje sama di belakang rumah itu ada kebun. Saya mau pagar apa itu sengkau gitu, dia apa namanya dia di apa namanya kayak dikasih kan kalau ini tuh dikasih ya kan karena saya tuh dikasih apa pondok apa ya itu lah saya bilang dulu itu sih bos saya anggur itu ya kan anggur itulah tuh agak tinggi kalau saya tinggi saya di atas tangannya agak ke belakang tuh begini jadi saya taruh di sini dulu nanti saya nanti orang ini tidur gini lunak ya. tidur apa tidur Dan itu sudah ada yang paling sudah ada jelas. Karena saya kemarin ngomong berapa lama ya? Kemarin rumahnya itu saya buat mungkin saya dari Peru itu ketika saya dapat komisi saya simpan lah. Ketika udah kemarin kalau udah ada sekitar 700 juta itu baru saya buat. Saya beli tanah langsung karena saya nggak punya apa. Itu loh biasa dari nol banget. Karena saya umur 4 tahun itu dari kenal sama orang tua saya umur 4 tahun dari dulu. Gitu. Jadi saya pengen dengan yang terbaik buat saya. Gitu. Jadi 700 itu sebetulnya saya beli tanah terus langsung saya bangun tahun 2021 kemarin selesai. Rumahnya. Hampir 3,5 tahun mungkin ya. Karena ya Sampai saya lihat
Bukan. Terus selain disimpan bisa dipakai untuk Iya. Iya. Samping pulang sudah. loh. Ya. Sebelumnya apa sih sebenarnya saya buat rumah ya sangat ya semangat mudah-mudahan Bu. Nah, Biasa. ya, ya. Ada pertanyaan ini itu baru. Ya. Ya, kenapa tadi Bersama ya. Kita bagus ya. Terima kasih semuanya. Sukses ya, sukses. Dewi. Ya, Bo. Thank you, Bo. Yo, bye. Wah, ini DP 13 ya semua ya. Ya, ada desa. Ya, apa-apa tuh dalam hari ini. Thank you, thank you. Tinggal praktekkan Dewi. Wah, luar biasa loh. Tanya sebagiannya dia udah praktekkan semua. Iya. Sesuai lo. Thank you semuanya. Sudah sharing ya semua. Thank you. Tuhan berkati Rahayu Sarasami. Ya, saya live ya. Ya, silakan. Good night. That's